Eh, Halo semua, kembali lagi bersama saya Vira Salsabila, kembali di channel saya seputar bipolar ya, tentunya. Di sini saya akan membahas penyebab dan gejala-gejala bipolar. Penyebabnya apa sih? Mari kita lihat. Oke, sebelum membahas penyebab dan gejala-gejala bipolar, jangan lupa kalian subscribe di bawah ini, like dan subscribe-nya ya guys. Oke, terima kasih. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan seputar penyebab terjadinya seseorang mengalami gangguan bipolar disorder. Penyebabnya bisa ada beberapa faktor ya tentunya. Seseorang yang mengalami resiko gangguan bipolar disorder ada beberapa faktor. Terutama yang pertama, depresi. Depresi, seseorang yang mengalami depresi bisa mengakibatkan gangguan cemas, stres, overthinking. Yang dialami depresi oleh seseorang bisa mengakibatkan dikarenakan oleh faktor kedua orang tua yang broken home. Yang kedua, depresi karena masalah kekerasan, entah itu dari kekerasan verbal, seksual. Verbal bisa jadi ucapan dari seseorang yang mengakibatkan seseorang menjadi depresi, hingga timbullah menjadi penyebab seseorang menjadi bipolar disorder. Bisa juga diakibatkan oleh kehilangan seseorang yang dicintai, khususnya seperti kedua orang tua, entah itu ibu atau ayah, masa kehilangan seseorang, dan rasa putus asa yang sangat-sangat berlebih, overthinking, hingga tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, depresi karena ditinggalkan oleh seorang kekasih yang benar-benar dicintai. Ini banyak banget penyebabnya. Yang kedua, pengalaman traumatis. Entah itu traumatis dari bencana alam, seseorang yang mengalami bencana alam, entah itu dari tsunami, gempa bumi, yang mengalami seseorang menjadi ketakutan, kecemasan, gangguan cemas, gangguan depresi, hingga timbullah seorang menjadi gangguan bipolar disorder. Yang kedua, traumatis karena kekerasan verbal. Kekerasan verbal bisa dialami oleh kedua orang tua yang mengatakan kepada seorang anaknya yang tidak baik, seperti dasar kau anak bodoh, dasar kau anak tolol. Itu tidak boleh dilakukan karena akan menyebabkan anak depresi dan menjadi anak yang pemurung. Terus selanjutnya, traumatis dikarenakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa disebabkan oleh dari orang-orang sekitar, entah itu dari tetangga, entah itu dari orang-orang terdekat. Seperti halnya, jujur, saya sendiri pernah mengalami kekerasan seksual di saat saya umur 5 tahun. Bagi kalian yang belum menonton video saya, di video sebelumnya, video pertama saya menjelaskan di sana saya mengalami kekerasan, kisah perjalanan seorang bipolar yang mengalami kekerasan seksual. Itu video pertama saya luncurkan. Bagi yang belum nonton, silahkan menonton. Terus, traumatis diakibatkan oleh kekerasan fisik. Kekerasan fisik bisa disebabkan oleh pembulian. Pembulian entah dari lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan teman-teman, entah itu pembulian dari verbal atau fisik ya. Tapi kebanyakan pembulian itu dari fisik. Yang seseorang mengalami pembulian akan menjadi sangat stres, sangat menjadi anak yang introvert, pemurung, dan depresi. Dan itu menyebabkan seseorang menjadi gangguan bipolar juga. Selanjutnya, yang ketiga adalah seseorang yang selanjutnya yang ketiga adalah
kecanduan alkohol. Seseorang yang mengalami penyebabnya gangguan orang bipolar disorder dikarenakan bisa jadi faktor dari kecanduan alkohol. Entah itu dikarenakan memang seseorang itu memiliki masalah dari percintaan, kerjaan, orang tua, atau masalah lainnya, atau bisa jadi dikarenakan memiliki traumatis yang sangat buruk di masa lalu dan kita tidak tahu apa penyebabnya, tapi memang kebanyakan yang kecanduan alkohol bisa menyebabkan gangguan jiwa juga ya. Dan larinya juga selain kecanduan alkohol bisa lari ke penyalahgunaan nafza. Nafza itu ada narkotika, seperti narkoba, bisa lari ke narkoba. Narkoba juga bisa menyebabkan seseorang menjadi gangguan bipolar disorder. Itu yang mungkin bisa jadi seseorang itu mengalami masa lalu yang suram, masa lalu yang menyedihkan, karena kita tidak tahu, karena berbeda-beda ya tentunya orang-orang. Terus yang keempat, masalah kerjaan atau finansial yang kurang membaik. Bisa jadi dikarenakan masalah finansial yang kurang baik, seseorang yang mengalami penyebabnya jadi bipolar disorder itu adalah peningkatan kerjaan yang menurun, atau seseorang mengalami kerjaan yang tidak bagus dan kemudian dipecat dari kerjaan. Itu bisa mengalami pengaruh seseorang menjadi depresi, stres, dan overthinking karena tidak bisa memberikan yang terbaik buat dirinya atau bahkan buat keluarganya, sehingga mengalami kecemasan, ketakutan, hingga akhirnya seseorang itu depresi. Dan banyak sekali yang menjadi seseorang menjadi gangguan bipolar disorder itu yang tadinya kerjaannya bagus, posisinya bagus di atas, atau menjadi manajer, bos, tiba-tiba turun anjlok. Itu juga bisa disebabkan seseorang bisa menjadi stres, depresi, dan cemas. Dan sangat dan seseorang itu juga bisa mengalami jadi gangguan bipolar disorder karena keadaan finansial yang buruk ya tentu. Terus yang kelima ada gangguan riwayat dari genetika, entah itu dari orang tua, dari saudara, atau dari nenek atau dari kakek yang mempunyai riwayat gangguan jiwa. Kita tidak tahu. Cuman yang saya tahu adalah memang gangguan riwayat bipolar disorder itu punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Ada yang dari genetika, mungkin orang tua kita memang tidak tahu tentang bipolar disorder karena dari zaman ke zaman kita sudah mengenal gangguan jiwa, tapi orang-orang zaman dulu tidak tahu gangguan jiwa. Makanya sekarang mungkin bisa jadi faktor dari orang tua atau dari keluarga besar, saudara yang mempunyai riwayat gangguan jiwa gitu. Terus yang terakhir bisa disebabkan karena gangguan otak. Gangguan otak itu mungkin dari lahir mungkin dari lahir juga bisa disebabkan seseorang menjadi gangguan bipolar disorder, bukan karena genetika aja. Maksudnya semenjak dari lahir, seseorang itu sudah menjadi gangguan bipolar disorder dikarenakan gangguan zat kimia dalam otak, yang struktur gangguan zat kimia dalam otak yang tidak seimbang, yang dinamakan neurotransmitter. Saya pernah menjelaskan ini sebelumnya di video sebelumnya. Seseorang itu mengalami gangguan bipolar itu dikarenakan memang zat kimia otak kita yang tidak seimbang, sehingga mengalami perubahan mood yang berubah-ubah. Seperti itu. Lanjut aja. Sekarang saya akan membahas gejala-gejala atau tanda-tanda seseorang menjadi penyintas atau menjadi bipolar disorder. Dan bipolar disorder itu memiliki dua episode. Dua episode itu yaitu fase episode manik dan fase episode depresi. Episode manik itu, yang pertama gejala-gejalanya adalah tiba-tiba merasakan, saya pribadi tiba-tiba merasakan semangat yang berlebih, ceria, tanpa alasan. Tiba-tiba ingin melakukan sesuatu, hal-hal yang disukai, yang saya minati.
Itu tiba-tiba ada pikiran untuk melakukan hal-hal aktivitas yang saya sukai gitu. Seperti halnya, jujur, saya suka masak, saya suka melukis, saya suka make up, saya suka membuat dekorasi, saya juga suka membuat hal-hal yang menarik. Itu tiba-tiba di pikiran saya ada ide untuk melakukan hal-hal yang saya minati, membuat diri saya lebih positif, lebih percaya diri. Terus yang kedua, merasakan ceria dan senyum tanpa alasan. Itu memang apa ya, tidak disadari tiba-tiba saya merasa baik sama mama saya, tiba-tiba saya merasa ceria, tiba-tiba saya merasa apa ya, menyebarkan aura positif positif vibes kepada orang-orang. Jadi orang-orang memberi saya positif vibes kembali, seperti itu. Dan yang ketiga, merasa diri saya itu penting dan superior. Artinya saya bisa melakukan segala sesuatu hal yang saya lakukan, yang saya bisa. Seperti halnya saya bisa memasak. Ketika ibu saya atau membantu saya memasak, atau pembantunya saudara saya memasak, saya bilang gini, lebih baik Bibi jangan masak, biar saya aja yang masak. Kenapa, Neng? Gak apa-apa, saya ingin memasak, saya ingin mencoba masakan saya ingin mencoba hal-hal baru dari masakan saya, supaya orang-orang akan menyicipi masakan terenak saya. Tiba-tiba saya ada muncul pikiran-pikiran untuk melakukan hal-hal yang positif gitu buat saya sendiri dan orang-orang gitu. Itu di saat-saat fase mania ya. Selanjutnya, aku juga merasa diri aku tuh multi talent. Aku bisa melakukan sesuatu hal di saat fase manik. Jujur, aku bisa melukis. Bagi kalian yang belum melihat hasil-hasil karya lukisan saya, kalian bisa buka Instagram saya di bawah ini ya. Di sini saya share tentang lukisan saya, makeup saya, dan semua hobi-hobi saya yang saya miliki. Di sini saya share semua tentang diri saya gitu di Instagram di bawah ini. Jangan lupa follow ya. Terus selain memasak, saya juga bisa melukis, bisa merias wajah, bisa melukis dinding kayak mural. Terus saya juga bisa melakukan segala sesuatu hal seperti itu. Tapi yang lebih dominan saya suka make up. Saya suka memasak, saya suka melukis mandala, melukis pemandangan. Itu membuat diri saya lebih positif, membuat diri saya lebih tenang, dan melukis juga merupakan terapi bagi saya sendiri gitu. Terus selanjutnya saya juga merasakan percaya diri. Di saat saya sedang fase manik, saya tidak membutuhkan energi. Saya tidak merasa lelah. Saya merasa semangat berlebih untuk melakukan hal-hal yang saya sukai. Percaya diri yang benar-benar sangat tinggi. Hingga membuat orang-orang sekitar saya, wow, Fir, kau hebat, kau banyak potensi. Tapi fase manik itu tidak selamanya terus bertahan seperti itu. Kadang bisa sampai 3 hari, kadang bisa sampai 4 hari, tergantung mood kita gitu. Tapi setelah fase manik itu hilang, akan berganti ke depresi. Depresi itu adalah di mana kita enggan melakukan sesuatu hal, aktivitas apapun. Seperti hobi aja ditinggalkan. Jadi memang sulit ya jelaskan. Terus memang tidak membutuhkan energi dan tidak merasa lelah. Artinya di saat saya sedang fase manik, saya merasakan saya tidak butuh energi. Saya tidur 3 jam selama sehari. Itu saya melakukan sesuatu kegiatan hobi saya di luar itu. Saya tidak tidur. Bahkan orang-orang sekitar saya pun khawatir, Vira, kenapa kamu nggak tidur? Kenapa kamu belum istirahat? Kenapa kamu blablabla? Udahlah, nggak usah, tenang aja. Saya masih bisa kok. Padahal memang saya butuh istirahat. Tapi di saat itu saya merasa tidak tenang kalau saya istirahat gitu. Karena kegiatan saya belum selesai, karena masih ada punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang saya sukai gitu. Jadi masih ada dorongan buat hal-hal melakukan itu. Jadi belum puas. Jadi memang tidak butuh energi gitu.
di saat fase manik memang benar-benar sangat luar biasa gitu. Terus ketika fase manik juga selanjutnya peningkatan volume begitu keras ya. Di saat ada kabar gembira, kabar baik, volume kita, suara kita lebih keras karena saking excited dalam diri kita. I'm very very excited in myself when I hear about good news or good information. Jadi lebih excited aja gitu karena saking excitednya, karena saking excited dan bahagia banget. Jadi volume kita tuh meningkat. Terus selanjutnya bertindak impulsif. Impulsif itu ada dua. Yang pertama, impulsif menghambur-hamburkan uang. Seperti berbelanja tidak penting ya. Misalkan kayak belanja-belanja baju atau tas yang branded yang mahal. Terus itu sangat tidak penting itu. Menghambur-hamburkan uang atau mentraktir teman hampir gila-gilaan. Itu tidak penting. Yang kedua ada keinginan, dorongan untuk melakukan sesuatu hal-hal yang di luar kewajaran gitu. Bisa jadi misalkan melakukan hal-hal yang ekstrim lah gitu, susah buat dijelaskan. Melakukan hal-hal yang ekstrim yang orang bilang lu gila Fir, lu gila, pokoknya ekstrim lah. Misalkan keluar jam 12 malam karena ingin banget, misalkan contoh keluar jam 12 malam karena pengen banget ke Pangandaran, gila gak sih? Nah itu tuh impulsif, itu dinamakan impulsif. Jadi punya keinginan tapi tetap pada hari itu juga, ngerti nggak? Nah seperti itu. Selanjutnya, melakukan aktivitas lebih dari 1 atau 2 aktivitas. Misalkan gini, hari ini saya di saat fase manik, saya sedang membuat pizza. Tiba-tiba saya ada pikiran untuk melanjutkan lukisan mandala saya. Tapi orang bilang, Vira, kamu masih lanjut memasak? Masih. Kenapa ini dibiarin? Oh iya, tenang dulu. Saya lagi lanjutin dulu aktivitas saya melukis. Jadi jadi tidak bisa fokus. Artinya hyperaktif. Tapi masih ada sangkut pautnya dengan ADHD. ADHD itu adalah gangguan hiperaktif, seseorang yang yang nggak bisa yang nggak bisa fokus pada satu hal. Jadi multitasking gitu, isinya multitasking. Jadi banyak kerjaan, jadi berpindah-pindah aktivitas dari aktivitas 1 ke aktivitas 2, nanti dari aktivitas kedua jadi pindah ke aktivitas 1. Jadi sangat tidak fokus pada aktivitas yang satu itu gitu. Jadi selalu berpindah-pindah. Terus selanjutnya merasakan kewalahan. Kewalahan di sini karena memang pikiran mereka tentang adanya ide-ide yang tidak terduga, mereka akhirnya kewalahan. Misalkan ide-ide tiba-tiba di saat mereka ingin tidur, tiba-tiba mereka ada pikiran untuk, gue ada ide nih buat besok gue mau bikin project tentang lukisan pemandangan, misalkan kayak gitu, project untuk buat dikirim ke Surabaya. Tiba-tiba ada pikiran seperti itu, padahal ya, nah di situ merasa kewalahan dia. Aduh, gimana nih? Apa saya ngerjain besok, apa sekarang? Tapi kalau besok waktunya nggak bisa, akan lama lagi. Jadi lebih baik saya akan melakukan aktivitas sekarang gitu. Jadi ada pikiran, aduh saya mesti melakukan hal ini juga. Jadi sama seperti impulsif gitu. Merasa kewalahan dalam hal artian bisa dibilang negatif, ada positif, ada. Jadi tidak bisa diteruskan besok jadi aktivitas. Jadi harus dilakukan sehari ini juga gitu. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, pikiran selalu berubah-ubah. Di saat fase manik memang pikiran selalu berubah-ubah. Yang tadinya dia mau beli tas merek LV, tiba-tiba dia ada pikiran mau beli tas merek Gucci. Jadi tiba-tiba dia tadinya sebelumnya dia milih LV, terus dia milih Gucci akhirnya dia beli Gucci. Nah seperti itu. Jadi saking jadi susah jelaskan, emang suka berubah-ubah sih. Terus berbicara terlalu cepat, entah itu mereka ngomong apa, berbicara terlalu cepat sehingga orang-orang tidak mengerti apa yang mereka bicarakan gitu. Jadi tadinya membahas topik A, tiba-tiba membahas topik B, tiba-tiba membahas topik C. Jadi berubah-ubah. Terus volumenya tinggi, terus suka berpindah-pindah topik, terus juga sering
sering membahas hal-hal yang sama gitu. Seperti itu. Nah, jadi di saat fase manik memang gangguan bipolar itu seperti itu. Jadi lebih lebih hiperaktif dan energetik gitu. Tidak membutuhkan semangat. Jadi memang di saat manik ada positifnya juga, positif dan negatifnya gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di saat fase-fase depresi. Nah, ini yang saya alami. Yang pertama adalah hilang minat. Ya, udah jelas hilang minat, hilang melakukan aktivitas sesuatu di luar dugaan ya. Terus yang kedua, susah beranjak dari tempat tidur. Ketika di saat fase depresi atau fase sedih, seseorang sangat sulit beranjak dari tempat tidur. Itu artinya dia sedang galau, itu artinya dia sedang sedih atau sedang putus asa. Terus yang ketiga, hilang nafsu makan atau nafsu makan berlebih. Tapi kebanyakan di fase-fase depresi ini, seseorang mengalami nafsu makan yang berkurang. Contohnya kadang saya juga tidak selamanya hilang nafsu makan, kadang saya juga nafsu makan saya berlebih saat depresi. Jadi tergantung kadang-kadang hilang nafsu makan, kadang-kadang enggak di saat depresi. Jadi suka ganti-ganti gitu. Susah buat jelasinnya. Jadi berbeda-beda, tiap orang tuh beda-beda. Tapi kebanyakan memang di saat fase depresi itu udah jelas seseorang hilang nafsu makan. Karena Karena udah hilang minat, karena udah tidak bisa melakukan aktivitas apapun, apalagi makan. Terus selanjutnya hilangnya ide-ide, lalu berhenti melakukan aktivitas yang disukai seperti hobi. Oke lah, hari ini saya di fase manik. Saya sedang melanjutkan lukisan pemandangan. Tiba-tiba besoknya saya merasakan putus asa. Tiba-tiba saya merasakan saya hilang minat, saya hilang gairah untuk melakukan hal-hal sesuatu yang saya sukai gitu. Seperti kemarin saya melukis pemandangan, besoknya saya merasakan putus asa. Saya merasakan depresi. Jadi disitulah orang-orang gangguan bipolar disorder tanpa alasan mengalami depresi. Bisa jadi trigger dari seseorang, entah itu dari kekasih, tiba-tiba kekasihnya marah-marah, atau tiba-tiba ada masalah dengan orang tua, atau tiba-tiba ada masalah dengan teman. Kita tidak tahu ya, cuman memang seperti itu gangguan bipolar. Jadi nggak bisa memanajemen perasaannya mereka sendiri gitu. Terus selanjutnya malas melakukan sesuatu. Artinya mereka malas melakukan sesuatu kegiatan, aktivitas sehari-hari. Misalkan kayak nyapu, ngepel, beres-beres tempat tidur. Ketika depresi mereka udah aja kamar, rumah kayak kapal pecah. Nggak peduli. Mereka masih mikirin, ya ini saya sedang depresi, saya nggak peduli. Di saat fase depresi saya nggak mau mikirin yang namanya beres-beres seperti itu. Jadi udah hilang semangat aja buat beres-beres gitu. Kalau di saat beres-beres pun ketika mereka sedang di saat fase manik, tapi di saat fase depresi mereka nggak mau namanya beres-beres rumah kayak gitu. Terus selanjutnya menangis berkali-kali. Menangis berkali-kali bisa disebabkan karena yang pertama trigger mungkin dari kekasih, ada masalah atau diputuskan dari seseorang, atau ada masalah dengan keluarga, orang tua, teman, atau tiba-tiba memikirkan sesuatu hal-hal traumatis di masa lalu. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya hilangnya percaya diri. Udah jelas, ketika di fase depresi pada gangguan bipolar disorder, mereka mengalami hilangnya percaya diri dan merasa putus asa, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya gak berguna dan gak bisa apa-apa. Itu di saat fase depresi. Makanya bipolar itu jadi kayak yin and yang. Di saat fase manik mereka percaya diri, tapi di saat fase depresi mereka sangat putus asa, mereka gak percaya diri, mereka sangat lemah. Jadi seperti itu. Memang sih berkebalikan ya. Jadi kayak yin and yang. Jadi berkebalikan gitu. Terus selanjutnya mudah emosi dan tersinggung. Di saat fase depresi, mereka ini mudah emosi dan tersinggung, udah jelas. Mereka mudah emosi. Di saat ada seseorang yang menjelaskan sesuatu
terus kita salah paham, kita salah tanggap. Orang-orang yang mengalami gangguan bipolar disorder sering mengalami salah paham dan salah tanggap. Jadi akhirnya mereka emosi, sensitif, baperan, marah-marah, ya kan, depresi. Karena apa ya? Karena di dalam otak mereka itu yang mereka pikirkan adalah masalah, depresi. Jadi akhirnya mereka nggak fokus apa yang orang lain omongin gitu. Padahal niat orang lain tuh menjelaskan sesuatu yang baik, yang baik tapi apa ya istilahnya, yang baik tapi tegas. Terus maksud kita dia nyakitin kita padahal enggak gitu. Jadi susah sih buat ini jelasin ya, cuman ya seperti itulah orang bipolar. Jadi salah terima, salah tanggap, jadi mudah tersinggung dan seperti itu. Terus selanjutnya marah meledak-ledak. Udah jelas marah meledak-ledak. Ketika mereka di saat benar-benar terpuruk sekali, ketika mereka benar-benar sedih sekali, hilang minat, nggak bisa melakukan sesuatu, tiba-tiba ada orang yang bikin mereka trigger, tiba-tiba ada orang yang bikin mereka kesal, akhirnya mereka marahnya bukan marahnya benar-benar marah, jadi benar-benar bukan diri mereka sendiri. Seperti hal contohnya saya. Maksud orang tua saya baik sih, dia ngasih tahu saya kalau udah makan cuci, tapi pada saat itu saya memang lagi depresi, pada saat itu saya memang lagi ada masalah. Tapi orang tua saya kan memang cerewet ya, terus tiba-tiba dia marah-marah, ngomel-ngomel. Di situ saya langsung di situ saya langsung marah dan nah itu. Jadi karena saking nggak bisa kontrol emosi dalam diri mereka, saking mereka nggak bisa kontrol diri mereka sendiri, akhirnya udahlah mereka ya udahlah aku marah meledak-ledak seperti itu. Jadi orang bipolar itu memang lebih ke emosi, depresi, overthinking, cemas dan lain-lain ya. Terus selanjutnya ada keinginan bunuh diri berkali-kali. Entah itu dari ucapan, dari pikiran, atau memang sedang merencanakan sesuatu untuk bunuh diri berkali-kali. Jadi tiap orang yang berbeda-beda. Ada yang bunuh dirinya lewat minum obat, ada yang bunuh dirinya lewat apa ya? Tiba-tiba dari ucapan aja gitu. Saya mau mati, saya gini, pokoknya saya ingin mati gini. Padahal kenyataannya enggak. Jadi cuma hanya ucapan aja gitu. Itu cuma memang ada dalam pikiran mereka, ucapan mereka. Padahal sebenarnya tidak terjadi. Tapi ada sedikit presentasi bukan banyak sih, sedikit presentasi terjadi. Yang kasus bunuh diri itu memang dikarenakan stres, depresi. Itu bisa jadi penyebab gangguan bipolar juga. Bagi ada yang kasus-kasus berita yang bunuh diri itu bisa disebabkan depresi, lalu seperti itu. Terus di saat bunuh diri tidak berhasil, akhirnya selanjutnya mereka merencanakan ingin menyayat-nyayati atau melukai diri sendiri. Oke lah, bunuh diri tidak bisa. Akhirnya mereka lari untuk menyayat-nyayati tangan mereka sendiri. Ada keinginan dalam diri mereka untuk melukai diri mereka sendiri. Karena ada rasa kepuasan dalam diri mereka sendiri. Di saat mereka sedang depresi, di saat mereka sedang overthinking, di saat mereka sedang ada masalah, mereka ada perasaan untuk menyayati diri sendiri. Di saat mereka lagi ada perasaan tidak bahagia, tidak ceria, tidak semangat, putus asa, ada keinginan untuk menyayat-nyayati tangan mereka sendiri atau melukai diri mereka sendiri, memukul-mukul diri mereka sendiri, membentur-benturkan kepala mereka sendiri. Jadi seperti itu ketika mengalami gangguan depresi pada pengidap bipolar disorder. Terus selanjutnya tidur berlebihan atau kurang tidur. Di saat fase depresi memang seseorang mengalami gangguan yang berbeda-beda ya guys. Ada yang tidur berlebih, ada yang kurang tidur. Tapi kalau untuk yang tidur berlebih mungkin lebih daripada saya marah-marah lebih baik saya tidur. Ada juga yang seperti itu. Tapi kebanyakan dari gangguan atau tanda-tanda gejala bipolar disorder itu mereka kurang tidur karena mereka memikirkan hal-hal atau masalah yang sama, stuck di tempat situ-situ aja, overthinking, cemas, overthinking, rasa ketakutan, rasa insecure, rasa ada perasaan untuk apa ya,
ada perasaan untuk rasa curiga yang berlebihan, insecure, ketakutan, cemas. Akhirnya mereka nggak bisa tidur dan mereka ya memikirkan hal-hal yang stuck di situ-situ aja. Ini menurut pengalaman saya pribadi ya. Ketika saya diputusi oleh seseorang, saya tidak tidur selama sehari karena saya memikirkan hal-hal yang sama. Saya tidak bisa bangkit. Saya tidak bisa apa ya? Saya tidak bisa bangkit dari rasa sakit saya. Akhirnya saya memikirkan hal-hal yang sama dan stuck di situ-situ aja. Itu yang dialami oleh seseorang yang punya penyintas bipolar disorder. Terus selanjutnya overthinking, rasa cemas, dan rasa khawatir yang berlebihan. Udah jelas itu. Pada pengidap bipolar disorder, gejala-gejalanya memang overthinking, rasa cemas, dan khawatir yang berlebih. Khawatir bisa disebabkan oleh khawatir sesuatu yang yang nggak mungkin terjadi, tapi dia udah khawatir duluan gitu. Itu yang membuat mereka stres, overthinking gitu. Selanjutnya, sulit konsentrasi dan fokus. Udah jelas mereka sangat sulit konsentrasi dan fokus. Di fase depresi, mereka udah putus asa, udah hilang minat, ya akhirnya mereka nggak bisa fokus. Akhirnya apa yang orang lain bicarakan, ya mereka nggak akan nyambung, mereka nggak akan berpikir secara jernih, mereka akan berpikir secara gelap. Ketika sama halnya dengan bunuh diri, ketika mereka udah nggak ada jalan lagi, ya akhirnya pikiran mereka gelap, buta, ya udah buat apa? Jadi mereka berpikir seperti itu. Terus selanjutnya ada perasaan insecure atau curiga yang berlebih. Entah itu dari seorang kekasih, entah itu dari seorang teman, keluarga, ada perasaan curiga yang berlebih. Negative thinking ya, kalau buat maksud di sini adalah negative thinking. Jadi selalu berpikir negatif, dan negatif. Itu ketika di fase depresi. Jadi tidak merasa aman. Tidak merasa aman dan selalu insecure pada diri mereka sendiri. Mungkin dikarenakan dulunya traumatis atau merasakan kecewa yang sangat-sangat berlebih ketika mereka mengalami hal-hal itu. Jadi akhirnya ya mereka sulit untuk percaya gitu. Jadi akhirnya mereka kecewa yang sangat berlebih, dan ketika ada orang yang mulai memasuk dalam kehidupan orang bipolar, ya akhirnya orang bipolar sendiri pun merasa insecure karena ketakutan dulunya sering dikecewakan oleh seseorang yang mereka percayai, mereka cintai. Entah itu dari kekasih, dari teman, keluarga, seperti itu. Terus terakhir, menarik diri dari lingkungan sosial, udah jelas. Ketika mereka di saat fase depresi, mereka lebih memilih menarik diri dari lingkungan sosial. Daripada mereka marah meledak-ledak, daripada mereka membuat hal-hal gila, lebih baik mereka menarik diri dari lingkungan. Misalkan ada perkumpulan keluarga atau reuni keluarga, terus tiba-tiba saya merasakan fase depresi nih, saya merasakan rasa tidak aman nih, saya merasa putus asa nih, ya udah saya menarik diri, akhirnya saya cari tempat untuk menenangkan hati saya. Jadi lebih baik begitu sih sebenarnya, lebih baik begitu. Ketika di fase depresi lebih baik kita menarik diri dari lingkungan, tapi dalam artian kita merenungi, terus kita mencari udara buat diri kita, mencari space buat diri kita, supaya kita bisa berpikir jernih lagi, supaya kita bisa berpikir baik lagi gitu, positif lagi. Jadi lebih baik menarik diri dari lingkungan sosial untuk sementara. Bukan berarti kita memang gak mau gaul ya, tapi karena di sini dalam artian ketika di fase depresi kita membutuhkan ruang untuk diri kita sendiri gitu, seperti itu. Oke, jadi penjelasan saya cukup di sini saja tentang seputar penyebab dan gejala-gejala bipolar disorder pada fase manik dan depresi. Bagi kalian yang memang masih kurang ngerti atau memang ada tambahan dari penjelasan saya, kalian bisa komentar di bawah ya. Bagi yang belum subscribe dan like-nya, silakan kalian subscribe dan like-nya di bawah ini. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Semoga kalian jangan pernah bosan selalu menonton video saya. Maaf jika masih ada kata-kata yang sulit dimengerti, karena di sini saya memang baru membuat video YouTube seputar mental illness. Karena saya di sini masih baru, jadi harap dimaklumin kalau misalkan masih ada kata-kata yang kurang dimengerti oleh saya, karena mungkin
keterbatasan saya dalam berbicara, atau saya memang mengalami juga selain gangguan bipolar, saya juga mengalami gangguan kecemasan ya, anxiety disorder. Jadi saya merasa cemas, saya merasa takut, saya merasa nggak percaya diri gitu. Makanya saya beranikan diri untuk berbicara di depan umum seperti ini. Gitu. Oke, jadi seperti itu aja. Untuk selanjutnya saya masih membahas seputar gangguan bipolar disorder. Oke, untuk semuanya terima kasih kalian sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.